Eh, Selamat datang juga kepada beberapa peserta PDS yang ada di sini, termasuk dua presentan yang akan membacakan hasil penelitiannya hari ini. Yang pertama nanti adalah Lucia pengaruh pemberian Nigella sativa pada perbaikan klinis penderita LPR. Kemudian yang kedua nanti pengaruh pemberian Nigella sativa terhadap NLR dan MBV pada penderita LPR. Untuk yang pertama, ini memang presentasi kali ini disajikan dalam bentuk setengah atau semi Zoom ya. Jadi ada beberapa staf yang hadir, tapi ada beberapa yang tetap dari rumah. Kita tetap social distancing di sini, masih jaraknya juga cukup aman, tidak saling berdekatan. Ya, untuk menyingkat waktu, silakan Dr. Lucia untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada staf. Dengan itu mungkin lebih suaranya lebih pecah. Terima kasih kepada staf THTKL, kepada Dr. Munia Sono, spesialis THTKL konsultan MSI, kepada Dr. Widodo, spesialis THTKL konsultan, kepada Dr. Faruka, spesialis THT konsultan MSI, kepada Dr. Wilius Mawan, spesialis THTKL konsultan MSI, kepada Dr. Ana Manrasari, spesialis THTKL konsultan MSI, kepada Dr. Diarti, spesialis THTKL konsultan MSI, kepada Dr. Dian Ayu Rusmita, spesialis THTKL konsultan MSI, kepada Dr. Tanti Yunita, spesialis THTKL konsultan, dan kepada Dr. Nur Iman Nugroho, spesialis THTKL konsultan, spesialis THTKL. Terima kasih atas kesediaannya dan kehadirannya di lantai 3 dan juga meluangkan waktu untuk mengikuti pembacaan hasil penelitian yang berjudul pengaruh pemberian Nigella sativa pada perbaikan klinis penderita laringofaringial akut dengan pembimbing pertama Dr. Faruka, spesialis THTKL konsultan MSI, dan pembimbing kedua Dr. Eri Diarti, spesialis THTKL konsultan MSI. Sebagai pendahuluan, sebagai latar belakang, kita tahu bahwa laringofaringial reflux yang berikutnya akan kita sebut dengan LPR itu merupakan suatu reflux retrograd dari dasar pada daerah laring dan faring. Dan kurang lebih sekitar 4-10 pasien di THT mengalami keluhan tersebut. Pada LPR itu terjadi proses patologi dan juga adanya mekanisme pertahanan intriksi dari laring faring untuk membuat kondisi menjadi lebih baik. Tapi jika inflamasi itu berlanjut, maka akan menimbulkan keluhan yang kita sebut dengan LPR. Di mana pada pasien-pasien ini biasanya mengeluh adanya tenggorokan kerasa membaya, suara serak, batuk, dan adanya reflux pada pakaian. Sedangkan pada pemeriksaan dapat kita temukan adanya eritema, kemudian edema laring, fokus pada laring dan granulasi, tetapi tidak didapatkan tanda esophagitis. Dan untuk diagnosis LPR sendiri dapat kita dapatkan dengan atau menganalisis dari pasien dengan menggunakan RSI atau refleksi pulmonale yang berisi dari 9 pertanyaan, dan juga dilakukan pemeriksaan dengan endoskopi. Kita akan menemukan 8 temuan klinis pada laringofaring yang kita sebut dengan reflux finding score. Untuk Nigella sativa atau jintan hitam yang kita akan sebut dengan jintan hitam, itu merupakan jenis dari Nigella dan famili dengan hidrometulasai, dan di mana jintan hitam ini beberapa penelitian bahannya Pak belum tak pindahin. Antiinflamasi, analgetik, antipiretik, antisekretorik, dehidrator, kemudian pada saluran cerna, hepatoprotektif, antimikrobial, dan antibakteri. Pada penelitian yang dilakukan oleh tahun 2010, 2 gram Nigella sativa atau jintan hitam memberikan efek eradikasi terhadap bakteri Helicobacter pylori pada pasien non-ulcer dyspepsia. Dan
Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Saleh tahun 2016, jintan hitam akan meningkatkan fungsi untuk mengurangi keasaman dan level glutathione dan menurunkan pelepasan histamin pada gaster dan memberikan efek perlindungan pada mucosa gaster. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pemberian jintan hitam berpengaruh terhadap perbaikan klinis pasien LPR? Tujuan penelitian, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas jintan hitam terhadap perbaikan klinis pasien LPR. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, membuktikan efektivitas jintan hitam terhadap perbaikan klinis pasien LPR jika dibandingkan dengan terapi standar. Yang kedua, membuktikan adanya perbedaan nilai reaksi pada pasien LPR pasca pemberian terapi standar tanpa jintan hitam dibandingkan terapi standar ditambah jintan hitam. Yang ketiga, membuktikan adanya perbedaan nilai RSI pada pasien LPR pasca pemberian terapi standar tanpa jintan hitam dibandingkan terapi standar ditambah jintan hitam. Manfaat penelitian ini di bidang pelayanan, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemberian jintan hitam untuk mempercepat perbaikan klinis pada pasien LPR. Sedangkan penelitian ilmiah mengembangkan pengetahuan mengenai terapi LPR. Beberapa penelitian yang sebagai dasar untuk penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salem, di mana berjudul Comparative Study of Nigella sativa and Triple Therapy and Eradication of Helicobacter pylori in Patients with Non-Ulcer Dyspepsia, di mana menggunakan 88 pasien di Saudi Arabia yang dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing mendapatkan terapi. Yang pertama ada 3 macam obat, yang kedua adalah 1 gram Nigella sativa ditambah omeprazol, kelompok ketiga adalah 2 diberikan ditambah omeprazol, dan kelompok yang keempat adalah pasien diberikan terapi Nigella sativa ditambah omeprazol. Di mana variabel yang dinilai adalah skor dari Helicobacter, kemudian skor dari Bacillus dan skor dari Tanggalika yang memberikan hasil di mana Helicobacter pylori berkurang secara signifikan dan terdapat perbaikan dengan pemberian Nigella sativa 2 gram yang lebih baik dibandingkan jika diberikan Nigella sativa 1 gram dan 3 gram. Dan pada semua kelompok terjadi perbaikan simptom dispepsia. Untuk penelitian yang kedua dilakukan oleh Saleh, di mana penelitian ini dilakukan pada tikus yang dibagi menjadi 5 kelompok, di mana 1 kelompok sebagai kelompok kontrol dan sebagai kelompok pengakuan. Yang ini adalah kerusakan dari mucosa gaster, sekresi gaster, keasaman gaster, konsentrasi asam dan konsentrasi dari vaksin. Di mana hasilnya adalah hasil didapatkan signifikan terhadap preventive index, kemudian volume asam lambung, konsentrasi vaksin, keasaman gaster dan konsentrasi asam. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh OB juga dilakukan pada tikus, di mana tikus ini diinduksi oleh alkohol, indometasin, aspirin dan stres, dan juga kombinasi stres dan aspirin, dan Nigella sativa diberikan selama atau sebelum diberikan dose regular agent. Dan variabel yang dinilai adalah indeks pada gaster. Hasilnya pengobatan awal dengan pemberian Nigella sativa dengan dosis 0,12 atau 1 gram per kilogram berat badan secara signifikan memberikan efek yaitu proteksi pada lambung. Untuk penelitian yang berikutnya adalah kombinasi antara Nigella sativa dan madu dalam mengurangi adanya bakteri Helicobacter pylori yang dilakukan oleh Hashim tahun 2016, di mana pasien diberikan 6 gram Nigella sativa dan madu selama 2 minggu dan didapatkan hasil adanya penurunan kadar dari Helicobacter pylori. Dan variabel yang dinilai adalah urea blood test, dan hasilnya didapatkan penurunan keluhan dispepsia secara signifikan. Pada penelitian sebelumnya, penilaian efek dari jintan hitam ini baru dilakukan pada pasien sedangkan efektivitas jintan hitam pada pasien LPR belum pernah dilakukan. Sebagai tinjauan pustaka, LPR itu merupakan suatu reflux retrograd dari gaster di daerah laring-laring, di mana reflux itu terjadi pada saat pagi dan siang hari, dan pada pemeriksaan didapatkan mobilitas esofagus yang normal dan tidak ada tanda dari esofagitis yang akan membedakan dengan pasien-pasien ini atau pasien-pasien LPR biasanya datang dengan keluhan batuk, suara serak, nyeri tenggorok, adanya sensasi globus pharyngeus, dan pada pemeriksaan dapat ditemukan adanya eritema dan edema
adanya laringofaring, granuloma, tetapi tidak didapatkan tanda esofagitis. Dan karena adanya patologi pada LPR ini yang disebabkan karena relaksasi prematur sphincter esofagus, refluksat dari gaster ini akan menuju ke laring-laring, di mana akan menstimulasi mekanisme dari laring-laring, dan jika ini langsung terus-menerus akan menyebabkan kerusakan dari mukosa, disfungsi epitel, dan akumulasi. Selain itu, pada epitel laring-laring juga mempunyai mekanisme pertahanan intrinsik yang dilakukan oleh karbonik anhidrasa, di mana dia mengkatalisis CO2 menjadi karbonat sehingga melindungi epitel dari refluksat. Selain itu juga perlindungan dari mukus yang terdiri dari air, protein, glicoprotein, lemak, dan elektrolit yang berfungsi untuk melapisi epitel dari laring-laring. Diagnosis mengenai LPR sendiri, biasanya pasien datang dengan keluhan rasa terbakar di dada, batuk kronik, tenggorokan terasa mengganjal dan nyeri tenggorok, dan juga adanya suara serak. Dan kita mengembangkan suatu penilaian untuk mendiagnosis LPR, di mana dari anamnesis kita dapat menanyakan 9 pertanyaan mengenai keluhan LPR yang kita lihat dari RSI, di mana LPR jika RSI lebih dari 13. Dan pada pemeriksaan fisik dengan endoskopi, kita harus memeriksa adanya 8 pemeriksaan yang dilakukan di daerah laring-faring, dan LPR jika RFS lebih dari 7. Ini adalah refleksi formulir yang kita tanyakan pada pasien pada saat anamnesis, dan pada saat pemeriksaan endoskopi atau laringoskopi fleksibel kita mencari 8 temuan pada daerah laring-faring dengan menggunakan endoskopi. Untuk tata laksana LPR sendiri yang terutama adalah mengenai modifikasi gaya hidup, di mana harus menjaga pola makan, kemudian menurunkan berat badan sehingga BMI di bawah dari 25, kemudian menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Selain itu, diperlukan maka diberikan terapi medikamentosa, di mana terapi medikamentosa ini untuk meningkatkan pH dan menekan produksi asam lambung yang bisa didapatkan dari golongan suprafat, albinat, anabolus reseptor K2 dan atau proton inhibitor. Dan pada saat yang terakhir, jika pasien resisten dari pengobatan, maka dilakukan adanya operasi yang bertujuan untuk mengurangi volume reflux, dan biasanya yang dilakukan adalah mendolipasi. Sedangkan gejala sativa atau jinak sendiri berasal dari famili Ranunculataceae, di mana mempunyai banyak nama pada beberapa daerah karena memang banyak digunakan di daerah Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Timur, dan nama lainnya di antaranya adalah Black Camus, Hagersauder, Calogera, Kalonji, dan Junco. Dan jinak sendiri mempunyai berbagai macam zat aktif yang diantaranya adalah timoquinone, hydroquinone, ditimoquinone, tirol, carfacrol, nigelicin, alpha hydride. Dan efek dari jinak sendiri pada beberapa penelitian yaitu antaranya adalah antiinflamasi, imunisasi, anti kanker, anti mikroba, anti fungal, antioksidan, antihistamin, dan antihipertensi. Untuk jinak sendiri yang dipergunakan pada pasien LPR, kita mengambil efek dari antiinflamasi dan antioksidan, di mana akan menghambat edema, menghambat pertasan mediator inflamasi, kemudian menekan mediator inflamasi, leukotriene, prostaglandin, dan sel B, menyebabkan penurunan sel emas, kadar histamin, dan penurunan atau penyempitan area erosi pada lambung dan aktivitas mieloperoksidasi. Untuk efek yang berikutnya yang diambil adalah efek gastroprotektif, di mana meningkatkan jumlah gaster dan level glutathione, kemudian menurunkan histamin mukosa gaster, mengurangi sekresi gaster dan asam lambung dan nilai alsa indeks, meningkatkan sekresi mukus, dan ada efek untuk proses inhibisi pompa proton sehingga menyebabkan sekresi asam lambungnya berkurang dan juga mengurangi adanya infiltrasi dari lambung. Ini adalah satu fisiologi terjadinya laring-faring, di mana lambung akan menghasilkan atau mensekresi asam lambung, dan jika terjadi proses patologi, diantaranya adalah relaksasi prematur sphincter dari rambut atas, itu akan menyebabkan stimulasi mekanisme dari laring-faring dan refleksabel pada esofagus yang akan menyebabkan refleksat
ke daerah laring-laring. Dan jika refluksasi ke daerah laring-laring akan menyebabkan depresi atau pengurangan proteksi dari protein sel atau mekanisme intrinsik pertahanan pada laring-laring yang diantaranya adalah karbonik anhidrasa, squamous epithelial stress protein, kemudian karbonat dan lupus. Dan jika proteksi protein sel ini akan menurun, akan menyebabkan kerusakan pada mukosa laring-laring sehingga terjadi disfungsi siliar dari epitel dan akhirnya akan menyebabkan akumulasi lupus. Hal ini jika terjadi terus-menerus dan berlangsung lama dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronik yang kemudian akan menyebabkan pelepasan dari mediator inflamasi dan radikal bebas. Karena ada proses patologi inilah yang nanti akan menyebabkan atau menimbulkan keluhan dari pasien dan pada saat pemeriksaan didapatkan kelainan pada laring-laring. Sedangkan pada PPI, di mana titik tangkapnya adalah sebagai menghambat plasma proton di lambung, maka dia akan menyebabkan pengurangan dari sekresi asam lambung dan menyebabkan pH intragaster itu menjadi lebih basah sehingga refluksi pada daerah laring-laring ini akan menurun. Jadi setelah pembelian dari PPI maka akan diharapkan ada perbaikan dari keluhan pasien-pasien LPR. Pada penelitian ini akan dilakukan pemberian pengobatan dengan PPI dan jintan hitam, di mana efeknya adalah diantaranya inhibisi pompa proton dan penurunan sekresi lambung yang nanti akan menyebabkan penurunan refluksat ke daerah laring-laring. Kemudian ada efek dari jintan hitam yang meningkatkan sekresi lupus sehingga proteksi dari laring-laring berupa lupus akan meningkat dan dapat melapisi epitel dan laring-laring. Dan juga ada efek sebagai antiinflamasi di mana akan menurunkan mediator antiinflamasi sehingga terjadi perbaikan dari kondisi inflamasi kronik. Dan diharapkan dengan pemberian PPI dan jintan hitam ini, maka keluhan pada laring-laring akan berkurang dan terjadi perbaikan pada daerah laring-laring setelah mengkonsumsi PPI dan jintan hitam. Sebagai kerangka teori, dengan adanya proses patogenesis yaitu relaksasi dermatosfera esofagus atas, kemudian stimulasi mekanosensor pada daerah laring dan refleks esofagus yang berlangsung terus, maka akan menyebabkan kerusakan dari mukosa laring-laring, disfungsi epitel dari laring-laring sehingga menyebabkan akumulasi lupus dan jika berlangsung lama akan terjadi inflamasi kronik, di mana inflamasi ini akan menyebabkan pelepasan mediator, inflamasi dan radikal bebas seperti oksida. Dan hal ini yang akan menyebabkan keluhan pada pasien-pasien dan juga perubahan anatomi pada laring-laring pada pasien LPR. Dan untuk pengobatan LPR sendiri itu tergantung dari modifikasi gaya hidup, kemudian tergantung dari usia, jenis kelamin, dan kebiasaan merokok dan pola makan. Pada penelitian ini dilakukan pengobatan dengan pemberian PPI dan jintan hitam pada pasien LPR sehingga diharapkan terjadi penurunan mediator inflamasi, penurunan sekresi lambung, kemudian inhibisi pompa proton dan peningkatan sekresi lupus yang akan diharapkan terjadi perbaikan klinis pada pasien LPR yang dapat kita lihat dari grafik dan gratis. Sebagai contoh konsepnya, jintan hitam itu akan memberikan perbaikan klinis pada pasien LPR yang bisa kita lihat dengan grafik dan gratis. Hipotesisnya adalah yang pertama, perbaikan klinis pada pasien LPR terjadi pada pasien yang mendapatkan terapi standar ditambah dengan jintan hitam itu akan lebih baik dibandingkan hanya diberikan terapi standar. Kemudian nilai RFS pada pasien LPR yang mendapatkan terapi standar ditambah jintan hitam lebih baik dibandingkan dengan terapi standar. Kemudian nilai RSI pada pasien LPR yang diberikan terapi standar dan jintan hitam lebih baik dibandingkan dengan terapi standar. Dengan metode penelitiannya, ruang lingkup keilmuan di ilmu kesehatan telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Lingkup waktunya dari November 2019 sampai Maret 2020 dengan ruang lingkup tempat di klinik THT KLRSDK dan juga IBS RSDK, kemudian klinik THT KLRSD Sutrasno dan RSUD Dr. Sucipto 1.
Desain penelitiannya, penelitian ini merupakan randomized control trial, di mana ada pre-test dan post-test control trial group design, dan pasien yang dimasukkan dalam sampel akan dilakukan evaluasi pada sebelum penelitian, kemudian evaluasi RSI pada hari ke-14, evaluasi RSI dan RFS pada hari ke-28. Dengan populasinya, populasi target adalah pasien LPR, populasi terjangkau, pasien LPR yang memenuhi kriteria RSI lebih dari 13 dan RFS lebih dari 7. Dan sampelnya adalah pasien LPR yang memenuhi kriteria inklusi, di mana kriteria inklusinya adalah laki-laki dan perempuan, usia 18 sampai 60 tahun dan bersedia mengikuti penelitian. Untuk kriteria eksklusinya, untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat riflavucin 2 bulan terakhir, pasien yang mengkonsumsi obat antiinflamasi 7 hari terakhir, terjadi inflamasi atau infeksi kronik pada saluran nafas seperti gigi, asma atau PPOK, kemudian riwayat kanker kepala leher dan riwayat radioterapi di daerah leher. Untuk kriteria berikutnya, pasien menolak melanjutkan penelitian, terjadi efek samping obat seperti mual, muntah sehingga menimbulkan dehidrasi, dan pasien tidak kontrol pada minggu keempat. Besar sampel penelitian itu didapatkan 34. Cara sampelnya pada pasien yang memiliki LPR yang untuk penelitian dan memenuhi kriteria inklusi akan dimasukkan sebagai sampel, dan setelah itu subjek akan mendapatkan botol yang bernomor dengan tabel randomisasi yang dibuat oleh pihak ketiga, di mana peneliti dan subjek penelitian tidak tahu terapi yang diberikan atau dengan metode penyamaran ganda. Untuk botol yang diberikan, untuk botol placebo diberikan pada kelompok kontrol dan botol berisi cinta hitam pada kelompok pengakuan. Variabel penelitiannya variabel bebasnya cinta hitam, variabel tergantungnya RSI dan RFS, variabel rancu, usia, jenis kelamin, BMI, kebiasaan dan pola makan. Definisi operasional, LPR merupakan suatu inflamasi atau peradangan pada trakus aerobik siklus atas yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan radikalisasi juga dan gaster pada daerah laring-laring. Dan diagnosis LPR ini didapatkan jika RSI lebih dari 13 dan RFS lebih dari 7. RSI didapatkan dari 9 pertanyaan dengan skala naik, dan RFS didapatkan 8 temuan klinis yang dilakukan pada saat laring fisik dengan skala numerik. Untuk cinta hitam yang diberikan dalam bentuk cair dimasukkan dalam sel kapsul dengan dosis 1000 ml per 12 jam, diberikan secara oral selama 28 hari. Kemudian CPA diberikan omeprazol 20 ml per 12 jam per oral sebelum makan selama 28 hari. Untuk usia responden dibagi menjadi 18 sampai 40, 41 sampai 60 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. BMI dibagi menjadi underweight kurang dari 18,5, normal weight jika 18,5 sampai 24,9, overweight 29,9 dan obesitas lebih dari 2. Merokok itu merupakan suatu aktivitas menghisap asap tembakau yang hidup ke dalam tubuh dan dihembuskan keluar, di mana data yang diambil dibagi menjadi kelompok bukan perokok, perokok aktif dan bekas perokok. Kemudian untuk definisi operasional pola makan, di mana kita mencatat atau menuliskan kebiasaan konsumsi teh, kopi, makanan pedas, minuman bersoda dan alkohol, kemudian dijumlahkan konsumsi setiap hari dan hidup jumlah subjek yang masih mengkonsumsi makanan tersebut. Untuk cara kerja penelitian, subjek yang memenuhi kriteria inklusi akan menjalani pengobatan dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan perakuan, di mana kelompok kontrol diberikan IDS selama 4 minggu ditambahkan placebo, dan kelompok perakuan diberikan IDS ditambah cinta hitam selama 4 minggu. Evaluasi dilakukan pada minggu kedua untuk evaluasi RSI, kemudian evaluasi RSI dan RFS pada minggu keempat, dan data dari rekam medik yang diambil mengenai identitas sama sakit, kelompok pola makan, BMI, penilaian gejala klinis menggunakan RSI, kemudian analisis menggunakan RFS dan diagnosa LPR, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data skala numerik dengan bisa juga dalam bentuk rata dan sistem baku, skala nominal, frekuensi dan proporsi. Untuk uji RFS menggunakan sampel dan dilakukan uji pre dan post pada masing-masing kelompok dan uji antar kelompok kontrol dan perakuan. Untuk etika penelitian, semua pasien menandatangani konsen yang dibuat, kemudian identitas pasien dirahasiakan dan biaya yang ditanggung peneliti. Etika penelitian didapatkan dari etika penelitian
dan surat izin direktur dari RSUD Dr. Susilo Sawi berdasarkan rekomendasi Ibu Direktur Penelitian RSUD Susilo Sawi. Ini merupakan alur penelitian di mana pasien yang penderita LPR yang datang ke klinik Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga Rumah Sakit Dr. Susilo Sawi yang memiliki kriteria inklusi dilakukan penilaian RSI dan RFS di mana RSI-nya jika lebih dari 13 dan RFS lebih dari 7 memenuhi kriteria untuk LPR, maka pasien akan dibagi menjadi kelompok kontrol dan pelakuan, di mana kelompok kontrol akan mendapatkan terapi omeprazol dan placebo, untuk pelakuan mendapatkan omeprazol dan jinak hitam. Kemudian pada kunjungan yang kedua atau hari ke-14 dilakukan penilaian RSI, dan pada kunjungan yang ketiga atau yang terakhir dilakukan penilaian RSI dan RFS dan dilakukan analisis. Ini merupakan diagram konsort mengenai sampel di mana populasinya sebanyak 34, semuanya memenuhi kriteria inklusi dan beliau melakukan partisipasi sehingga dilakukan randomisasi sebanyak 34 pasien, di mana untuk pasien kelompok kontrol didapatkan 17 orang dan pelakuan 17 orang, semuanya menerima intervensi dan pada saat follow up tidak dapat di follow up pada kelompok kontrol sebanyak 8 dan pada kelompok perlakuan tidak dapat di follow up sebanyak 2. Hal ini disebabkan karena pada saat terakhir akan dilakukan RFS terkendala pada masa tindakan di era pandemi corona ini. Dan akhirnya dianalisis pada kelompok kontrol yang dapat dianalisa sebanyak 9 dan tidak dapat dianalisa sebanyak 8, sedangkan pada kelompok perlakuan dianalisa sebanyak 15 dan tidak dapat dianalisa sebanyak 2. Dari hasilnya, sebagai gambaran umum, dari 34 pasien yang seharusnya menjadi sampel, hanya didapatkan 24 data yang lengkap, yaitu RSI dan RFS, sedangkan 10 pasien tidak dapat dilakukan endoskopi evaluasi. Dan pada saat endoskopi menggunakan alat Olympus VP 160 dan skop Olympus Xera 2 dan juga menggunakan endoskop. Dan kelompok kontrol sebanyak 9 orang mendapatkan omeprazol 20 mg per 12 mg oral dan ditambah placebo, sedangkan kelompok perlakuan sebanyak 15 orang mendapatkan omeprazol 20 mg per 12 jam ditambah 1000 mg per 12 jam per orang. Ini merupakan karakteristik subjek dari penelitian, di mana pada penelitian ini usia yang terbanyak pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah usia 41 sampai 60 tahun. Kemudian jenis kelamin pada kelompok perlakuan dan kontrol juga sama, lebih banyak perempuan. Dan pada sampel penelitian ini kebanyakan mempunyai BMI normal antara 18,5 sampai 24,9. Kemudian pasien-pasien ini masih mengkonsumsi seperti kopi, teh, dan makanan pedas, tetapi tidak didapatkan yang mengkonsumsi alkohol dan soda dan tidak ada kebiasaan merokok, di mana teh masih sebagai asupan terutama yang masih dikonsumsi oleh pasien selama mengikuti penelitian ini. Untuk uji normalitas dilakukan pada RSI dan RFS, di mana untuk distribusi yang data tidak normal didapatkan pada RSI sebelum penelitian pada kelompok perlakuan dan kontrol, kemudian RFS setelah penelitian pada kelompok perlakuan dan kontrol. Untuk distribusi data normalnya pada RSI setelah perlakuan dan RFS sebelum perlakuan. Sedangkan untuk uji normalitas kelompok yang berpasangan, distribusi data tidak normal pada RSI kelompok kontrol dan RFS pada kelompok perlakuan. Sedangkan uji berpasangan dengan data yang normal didapatkan pada RSI kelompok perlakuan pre dan post, kemudian RFS kelompok kontrol pre dan post. Pada tabel 6 ini didapatkan atau kita bisa melihat bahwa RSI kelompok perlakuan lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, tapi ini tidak berbeda bermakna secara signifikan. Demikian juga sedangkan untuk RSI setelah penelitian didapatkan bahwa kelompok kontrol ini lebih rendah jika dibandingkan pada kelompok perlakuan. Dan dari selisih didapatkan bahwa pada kelompok perlakuan itu mempunyai selisih nilai RSI yang lebih kecil jika dibandingkan kelompok kontrol,
tapi ini tidak berbeda bermakna secara signifikan. Ini merupakan grafik yang menggambarkan nilai RSI sebelum penelitian dan sesudah penelitian, di mana jika dibandingkan di antara kelompok perlakuan dan kontrol, hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Untuk yang tabel ketujuh adalah uji berpasangan berdasarkan kelompok kontrol sebelum penelitian dan sesudah penelitian, dan kelompok perlakuan sebelum penelitian dan sesudah penelitian, di mana jika kita lihat dengan selisih nilai RSI tadi, jika dilakukan uji berpasangan, hasilnya akan mendapatkan perbedaan yang bermakna pada masing-masing kelompok sebelum dan sesudah perlakuan. Ini merupakan masing-masing variabel di pemisahan RSI, di mana pada kelompok perlakuan terjadi perubahan yang signifikan pada 7 kelompok variabel, di mana yang berbeda dengan kelompok kontrol itu adalah perbaikan di lendir yang terasa mengalir di tenggorok dan sulit menelan. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 6 variabel yang terjadi perubahan secara signifikan, dan yang berbeda dari kelompok perlakuan adalah di keluhan adanya suara serak. Ini merupakan perbedaan RFS antar kelompok, yaitu antar kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, di mana kita bisa lihat bahwa pada kelompok kontrol nilai RFS sebelum penelitian mempunyai lebih besar dibandingkan pada kelompok perlakuan, dan juga selisih nilai RFS sebelum selisih nilai RFS kelompok kontrol lebih besar jika dibandingkan kelompok perlakuan, tetapi tidak berbeda bermakna secara signifikan. Ini merupakan grafik yang menggambarkan nilai RFS sebelum penelitian dan sesudah penelitian. Untuk uji berpasangan, di mana masing-masing dilakukan penilaian antara kelompok perlakuan dan kontrol pre dan post, didapatkan hasil yang berbeda bermakna secara signifikan di masing-masing kelompok. Jadi ada masing-masing variabel, di mana di kelompok perlakuan didapatkan perubahan yang bermakna pada RFS pada 3 variabel, sedangkan kelompok kontrol hanya terdapat satu perubahan yang bermakna pada kelompok kontrol, yaitu edema subjektif. Sebagai pembahasan mengenai karakteristik subjek, mengenai usia pada penelitian ini, subjek mempunyai usia 41 sampai 60 tahun, di mana 10 orang pada perlakuan dan 7 orang pada kontrol. Dan pada penelitian yang dilakukan juga menyatakan bahwa kebanyakan pasien LPR pada usia 51 sampai 60 tahun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hansi, rata-rata LPR terjadi pada usia 50 tahun. Hal ini bisa disebabkan karena adanya akumulasi asam lambung, kemudian kerusakan pertahanan intrinsik dari laring-faring, kemudian pemasukan lambung yang lebih lama, dan retensi dari glukosa pada orang-orang dengan usia yang lebih tua. Untuk jenis kelamin pada penelitian ini, perempuan lebih banyak, yaitu 1 orang, dan laki-laki 3 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gao di China, di mana dia meneliti pada 107 subjek yang menyatakan bahwa perempuan juga lebih banyak. Hal ini disebabkan karena perempuan biasanya lebih sensitif terhadap keluhan yang diderita, dan juga bisa disebabkan karena adanya hormon estrogen, di mana pada perempuan muda hormon estrogen ini masih tinggi, yang dapat bersifat sebagai antiinflamasi sehingga memberikan perlindungan pada glukosa. Tetapi pada pasien-pasien dengan usia yang lebih tua atau postmenopause, di mana kadar estrogennya berkurang, maka akan dapat menimbulkan keluhan LPR pada perempuan. Selain itu juga pada perempuan, ternyata di beberapa penelitian dinyatakan bahwa kadar karbonhidrat isoenerginya lebih rendah. Untuk karakteristik subjek, BMI penelitian ini normal pada kelompok perlakuan 9 orang dan kelompok kontrol 5 orang. Dan pada beberapa penelitian menyatakan bahwa LPR dan intensitas ini masih belum dapat diberikan. Tetapi pada ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pemberian makan yang baik, yang mengurangi makanan-makanan yang bersifat asam, kemudian kendalian berat badan dan BMI yang kurang dari 25 akan menyebabkan penurunan tekanan intraabdominal, distensi lambung, dan juga relaksasi sphincter
esofagus bawah sehingga mengurangi kejadian adanya reflux ke daerah laring-faring. Dan ya, pada penelitian ini pasien-pasien masih mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung seperti teh, kemudian makanan pedas dan kopi, di mana teh ini merupakan makanan yang sering dikonsumsi, tetapi tidak didapatkan adanya konsumsi alkohol atau minuman bersoda dan kebiasaan merokok. Dan makanan-makanan yang bersifat asam, berlemak, rendah protein, berkafein, mengandung alkohol, minuman dengan kadar gula tinggi, ini akan menyebabkan perubahan tonus sphincter esofagus pada bagian bawah atau disebut esofagus, sehingga menyebabkan reflux asam. Dan pada suatu penelitian didapatkan perbaikan lemaknya pada kelompok yang menjaga makanan. Untuk mengukur RSI, pada pengukuran RSI antara kelompok kontrol dan perlakuan, di mana pada selisih kelompok perlakuan dan kontrol tidak berbeda bermakna antara kelompok perlakuan dan kontrol. Hal ini disebabkan untuk penelitiannya sebelumnya belum didapatkan dasar untuk penggunaan jintan hitam pada pasien LPR, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Salom tahun 2010, di mana pasien dispepsia ini mengalami perbaikan keluhan reflux dan juga pengurangan jumlah dari Helicobacter pylori. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Salom tahun 2016, terjadi penurunan volume asam lambung dan konsentrasi keasaman dari dasar yang dilakukan pada hewan coba. Untuk uji berpasangan pada kelompok perlakuan pre dan post dan juga kelompok kontra pre dan post, didapatkan penurunan RSI yang bermakna secara signifikan. Kemudian perbaikannya pada 7 variabel pada kelompok perlakuan dan 6 variabel kelompok kontrol, di mana yang terjadi perbedaan perubahan yang signifikan ini adalah kelompok perlakuan lebih signifikan atau didapatkan perbedaan di lendir yang mengalami tenggorok dan sulit menelan, sedangkan pada kelompok kontrol ini perbedaannya adalah di suara serak, sedangkan persamaannya adalah terjadi perbedaan pada keluhan berdehak, kemudian batuk setelah berbaring, sulit bernafas, rasa menunjang di tenggorok dan rasa terbakar pada dada. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa vitamin ini merupakan suatu antiinflamasi, antioksidan dan gastroprotektif, sehingga mengurangi keluhan reflux, dan omeprazol sebagai terapi standar mengurangi aktivasi dari sentrasi asam lambung. Tetapi masih belum dapat dibuktikan bahwa dengan penambahan jintan hitam yang memberikan efek lebih baik jika dibandingkan dengan hanya terapi standar. Untuk pengukuran RMS juga antar kelompok kontrol dan perlakuan juga tidak berbeda secara signifikan, tapi pada penelitian yang dilakukan oleh Saleh itu terjadi penurunan indeks ulcer, area inflamasi, peningkatan preventif indeks, meningkat radikal bebas, menghambat peroksidase lipid, meningkatkan fokus dan prostaglandin, memperbaiki integritas mukosa, antiinflamasi dan anti-ulcer. Untuk uji berpasangan, bahwa masing-masing T dan pada kelompok kontrol dan perlakuan berbeda bermakna secara signifikan, di mana 3 variabel berbeda pada kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol hanya terjadi perbedaan bermakna pada pemeriksaan dermatologis. Jintan hitam sendiri mempunyai proses inhibisi hormonal, menurunkan sekresi gaster dan meningkatkan pH gaster, sehingga akan memperbaiki mukosa lambung dan juga meningkatkan sekresi mukus. Omeprazol sendiri juga mengurangi aktivasi dari sekresi asam lambung yang mempertahankan pH lebih dari 4. Tetapi hal ini dipengaruhi oleh asupan makanan, karena akan menyebabkan perubahan tonus pada sphincter esofagus, sehingga dapat menyebabkan reflux asam dari lambung. Sama seperti RSI sebelumnya, bahwa masih belum dapat dibuktikan bahwa penambahan jintan hitam dapat memberikan perbaikan pada laring jika dibandingkan dengan terapi standar. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama, sampel dari yang seharusnya dikumpulkan hanya 24 yang dilakukan karena kendala di era pandemi. Alat yang digunakan untuk evaluasi menggunakan dosis yang berbeda sehingga dapat mengkombinasi. Kemudian modifikasi gaya hidup dan asupan makanan menggunakan catat dan belum dapat diukur ketaatan dan pasien. Untuk kesimpulannya, bahwa tidak didapatkan perbedaan klinis pasien LPR yang mendapatkan terapi standar tambah jintan hitam dibandingkan terapi standar, tidak didapatkan perbedaan RMS pada pasien LPR yang mendapatkan terapi standar ditambah jintan hitam dibandingkan terapi standar, tidak terdapat
memberikan terapi standar dan jintan hitam lebih baik jika dibandingkan hanya mendapatkan terapi standar. Sarannya untuk penelitian yang akan meneliti mengenai efek jintan hitam pada pasien LPR, perlu dilakukan analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengobatan LPR seperti diet dan kasih gaya hidup, dan sampel imunologi, kemudian juga menggunakan sampel sesuai dengan perhitungan, kemudian bisa menggunakan dosis yang berbeda-beda dan penelitian yang lebih lama. Demikian, terima kasih. Saya mungkin begini aja jelas ya. Nggak usah pakai masker mungkin. Masker satu aja. Jadi terima kasih Dr. Lucia yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Yang tentunya harus tetap menjadi perhatian adalah waktu presentasi ya. Mungkin karena memang tadi di awal tidak saya sebutkan, tapi sebaiknya memang sudah dipahami bahwa presentasi ini dibatasi waktu 20 menit. Toleransi keterlambatan adalah sebenarnya 25 menit. Tadi mau saya potong 25 menit baru sampai sekitar hipotesis tadi. Jadi memang ini hampir 2 kali lipat. Secara total waktunya hampir 37 menit yang saya hitung di sini. Jadi cukup jauh lebih lama, hampir 2 kali lipat dari waktu yang normal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ujian kali ini ketua pengujinya adalah saya, kemudian penguji lain adalah Dr. Ana, kemudian Dr. Ayu dan Dr. Kanti. Mungkin nanti saya yang memberikan pertanyaan yang terakhir saja. Pertama mungkin Dr. Ana. Silakan Dr. Ana. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Nih. Selamat ya, Dr. Lucia ya, sudah menyelesaikan penelitiannya. Walaupun memang karena masa COVID ini keterbatasan yang kita bisa maklumi, dan saya setuju kalau kemudian ada beberapa hal yang mau tanya prima. Pertama mungkin secara keseluruhan dulu, saya minta di ini saya lihat Bu Lucia, Dr. Lucia ini masih mencampur adukan cara penulisan. Jadi nanti bisa dilihat ya, nama penulis, kemudian tahun baru isi penulisan. Sedangkan itu kan cara kalau yang Vancouver kita sudah nggak menyebutkan lama dan tahun penulis, Pak. Boleh disebutkan misalnya penelitian di mana, ada populasi apa, seperti itu ya. Kemudian untuk penelitian terbaru yang ditulis adalah uji dulu antar dua kelompok, baru uji berpasangan dari masing-masing. Kalau yang sajikan itu baru yang itu akan lihat. Oh ternyata kalau pada kelompok memang berbeda bermakna. Jadi diberi jintan hitam ada ya memang ada baiknya, tetapi gitu kelompok yang menggunakan jintan hitam dan kelompok hitam tidak ada perbaikan yang itu akan lebih muncanya dari untuk masing. Kurang bisa diterima suaranya Dr. Ana. Suaranya putus-putus sih. Sebentar biar di Dr. Ana. Masih belum bisa diterima ya. Sebentar biar di anu dulu koneksinya, soalnya putus-putus suaranya terbata-bata. Apa nanti Santau? Atau kalau pakai anu mungkin lebih ini ya. Coba Dr. Ana coba sampaikan satu kalimat lagi, mungkin diulang Dr. Ana.
Oh iya, ya, boleh di lead dulu coba. Iya dok, Pak. Mau saya ulang atau saya live dulu dok? Coba mungkin diulang di lead dulu ya Bu Ana. Ya. Kalimatnya agak terputus-putus, enggak tertangkap nanti makna pertanyaannya sih. Sebenarnya nanti yang ditanyakan kedua tentang ini loh. Related test itu membacanya bagaimana supaya tidak membingungkan gitu loh. Soalnya itu juga bagian dari pertanyaan saya juga sih. Karena terlalu banyak item-item yang dipasangkan itu, ada 2 minggu, 4 minggu diukur segala macam, agak mumet juga tadi. Sambil dicatat ya. Yang pertama tentang cara penyelesaian tinjauan pustaka. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Kalau ini lebih jelas dok? Sudah jelas ini? Ya, saya pakai router satunya. Ya. Berarti saya ulang lagi ya dok? Ya, enggak, yang tinjauan pustaka jelas. Tadi yang kedua itu ada beberapa yang terputus, maksudnya apa? Oh iya. Ada kesulitan membaca related test-nya itu agak membingungkan ya. Oke, yang hasil ya dok berarti ya? Ya, ya. Jadi untuk hasil, saran saya, jadi yang disajikan yang uji berpasangan dulu, baru uji antar kelompok. Jadi nanti lebih mudah untuk kita mengetahui, jadi kan runut ya, kalau diuji berpasangan ternyata memang sudah ada perbaikan signifikan, tetapi tidak berbeda bermakna saat diuji antar kelompok. Begitu juga untuk yang masing-masing scoring untuk RSI dan RFS juga sebaiknya demikian. Usul saya sih. Jadi nanti akan memperkaya pada pembahasan. Nah, ini tadi adalah masukan ya. Kalau yang untuk pertanyaan, jadi yang paling utama adalah bisa tidak sih kita melakukan pemeriksaan yang spesifik untuk mengetahui efek jintan hitam itu terhadap LPR? Bagaimana? Maksudnya gimana? Kan kalau di sini kan hasilnya tidak berbeda bermakna ya dok. Ya. Kalau kita menggunakan skor RSI dan RFS. Ya. Nah, ada tidak pemeriksaan lain yang bisa untuk mendeteksi ataupun untuk membuktikan bahwa jintan hitam itu mempunyai efek untuk LPR? Ya, di depan tadi sudah karena ada terapi-terapi yang sifatnya diagnosis gold standar, tapi kan pakai probe, kemudian pakai pH ya. Itu Ya. nanti memang Nah, penelitian ini itu tentunya membandingkan antara yang ideal itu dengan yang ini konvensional dengan RSI dan RFS. Nah, itu berarti harus dimasukkan dalam saran dokter. Jadi Ya, untuk sarannya, berarti kalau itu memang masukkan sudah, sarannya. iya. Jadi dan itu pada di depan saya belum melihat apa nanti yang akan dilihat sebagai titik perbaikan, maksudnya item untuk outcome apa yang akan dilihat bila menggunakan probe ataupun gold standard lainnya. Maksudnya jintan hitam itu efeknya langsungnya pada apa gitu dok? Jadi artinya ada parameter lain yang digunakan untuk melihat efektivitas herbal Ya. ini gitu maksudnya ya. Ya, parameter lain dan outcome apa yang diharapkan. Oh iya, betul. Itu aja dok. Dan jadi saya sarankan ya, pertama tadi cara penulisan tinjauan pustaka ada beberapa revisi dan harus sudah diperbaiki. Kemudian yang kedua, saran dari beliau adalah uji berpasangan dulu, kemudian baru nanti antar kelompok. Mungkin ini supaya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pembaca, sehingga seakan-akan sinkron antara pembahasan dengan hasil. Ya, karena related test ini kalau menyajikannya dalam kalimat tidak terlalu
pas bingung kita malah karena panjang sekali. Apalagi ini ada periode waktu sebelum, kemudian setelah 2 minggu diberikan, kemudian setelah 4 minggu diberikan. Jadi banyak yang dideskripsikan, tapi tidak terlalu jelas ya. Kemudian nanti dimasukkan gold standar ya. Oke. Kemudian dokter penguji lain yang kebetulan hadir, penguji ketiga, Dokter Ayu mungkin. Ya, terima kasih Dr. Didi. Selamat untuk Dr. Lydia atas kesempatan membacakan hasil dan kemungkinan untuk maju ujian nasional juga semakin besar ya. Saat beberapa yang mau saya tanyakan, mulai dari tata tulisan dulu aja ya. Ini bukan pertanyaan dulu aja. Kayak perancu itu kan dia ada ujian, dan lain-lain. Itu ditinggal usaha dan perasaan konsepnya belum ada. Ya, kemudian masukan saya yang di pokok sebelumnya mengenai farmakokinetik dan atau farmakodinamik dari media statika juga belum ada. Padahal kan itu kita mau meneliti itu ya, jadi makanya di skema patofisiologi juga hanya bilangnya antiinflamasi, jadi secara substansi aja. Secara substansi kurang kuat gitu ya. Menunjukkan detail. Mohon disampaikan. Kemudian populasi pasiennya itu LPS atau suspek LPS. Karena pasien datanya belum tentu LPS, jadi kita lihat ini sama dihitung dan LPS-nya baru kan dia LPS. Mungkin karena untuk analisis kepentingan bagaimana menaikkan riwayat yang ada di media ini. Sebab kita tahu di selama ini pasti atau sering kali tidak ada itu data-data dan di sini pertanyaannya juga tidak ada. Kalau pertanyaan tentang riwayat, kemudian saya agak analisis data-data ini. Datanya pun menarik ya. Saya agak bingung dengan beberapa kelompok ini. Kenapa nggak dianalisis risknya aja? Ya, ini hampir sama dengan Dr. Ana tadi, benar. Ya kan ini kenapa nggak analisis seperti itu? Jadi kalau ada apa bedanya model 5 dan model 6 yang ada 5 dengan model 9 terus itu jadi agak bingung. Jadi kalau mau lihat hasil suatu penelitian biasanya isi kan dulu dan isi itu yang itu ada, tapi karena banyak juga yang dipresentasikan data mentahnya, jadi terlalu banyak. Jadi mau poinnya mana betul. Karena kalau enggak ini aja kalimat itu kita mau dilihat bagaimana. Kemudian di sini ada beberapa penilaian poin-poin koreksi dan KPS yang signifikan. Perlu nggak sih yang signifikan itu dilakukan analisis? Jadi kan beberapa ada yang positif signifikan. Perlu nggak dilakukan analisis dan baik ya, gimana ditanggapi terus ya. Tadi ada yang tulisan pertanyaan terkait dengan tulisan 3 poin, yang pertanyaan terkait analisis 3 poin ya. Gimana masukan yang pertama, tulisan masukan tentang variabel perancu. Kenapa tidak dimasukkan di kerangka teori ya tadi? Ya, terus kemudian yang kedua masih tentang tulisan pertanyaan Dr. Ayu. Farmakokinetik dan farmakodinamik ini penting karena terputus memang analgetik, antipiretik,
kemudian antiinflamasi, antisekretoris, PPI, tapi hanya proses deskripsi saja. Definisi pun tidak, apalagi uraian sifatnya substantif panjang begitu tidak ada. Padahal ini intinya dari suatu proses penelitian adalah dalam hal penggunaan obat herbal seperti ini ya, bagaimana mekanisme obat herbal tersebut dalam beberapa mekanisme tersebut harus dalam sekali. Ya, jadi kurang begitu bisa menggambarkan teori-teorinya ya. Bagaimana dia menghambat nitrik oksid, bagaimana dia bisa menghambat prostaglandin tadi leukotriene ya. Jadi mesti lebih bisa dijabarkan lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, sarannya adalah populasi target LPR ya, bukan ya tadi ya Dr. Ayu ya. Populasi target LPR suspek LPR ya tadi ya. Kan belum. Gimana? Lucia punya tanggapan? Kan belum didiagnosis memang toh. Baru suspek toh. Suspek COVID, suspek LPR ya. Kemudian terkait dengan analisis. Nah, ini yang memang menarik ini. Bagaimana cara menanyakan ya riwayat-riwayat intake, sering minum kopi, sering minum teh ya. Pemakaian obat sebelumnya itu bagaimana? Apakah dari medical record cukup kuat atau kemudian dengan menanyakan langsung pasien cukup bisa memberikan mengorek informatif yang lengkap? Teknisnya. Menanyakan dengan pasien secara apakah memang itu sedang mengkonsumsi obat atau sedang menderita sehingga menjalani pengobatan. Kemudian mengenai masukan makanan itu juga ditanyakan ke pasien atas ini yang apa sering mengkonsumsinya, kemudian makanan yang lagi dan kami berikan menilai masukan makanan selama mengikuti penelitian yang kemudian contohnya di dan itu kami ada pasien untuk setiap hari beberapa kemudian menginginkan atau menanggapi di situ. Seperti kuesioner. Itu sebagai juga untuk mencatat apa saja yang dikonsumsi secara ini. Empat minggu. Oke lah sebelumnya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah juga ada gimana? Padahal lantangin tuh memang manjur banget loh, ambiar semua loh kalau penyakit ini. Lantangin yang plus iya. itu ada tambahannya itu. LPR ambiar itu. Bagaimana menyingkirkan itu? Terus kalau nggak ada data antiinflamasi apa, kan minum obat enggak gitu. Obat apa? Kan kalau di kuesioner ada jelas misalnya contohnya obat apa di warung misalnya gitu. Nggak ada kuesionernya terus kita tahunya dari mana? Kami tanyakan ke pasien dan dimasukkan ke rekam medis atau di RRM dan batasan ini mungkin juga tidak bisa membuat bahwa pasien itu benar-benar takut untuk obat atau tidak obat. Masalah kita juga memang masih belum bisa untuk meneliti kesehatan dari itu di kelemahan penelitian mungkin ya. Nah. Ya. Terus berikutnya analisis data tadi,
mungkin dengan konsultasi pembimbing ya mana yang memang perlu ditampilkan sehingga walaupun ringkas tapi justru lebih menggambarkan sesuatu yang ingin diketahui oleh inti dari penelitian ini. Kalau semuanya dijabarkan memang ya ini sudah dua penanya menanyakan hal yang sama. Dokter Ana juga agak bingung tentang pembacaan hasil yang terlalu lengkap. Bukan kurang lengkap loh, terlalu lengkap. Karena terlalu lengkap, Dokter Ana agak bingung. Rayu pun sama, ini kabeh ditulis. Jadi prinsipnya memang selisih saja. Ini kan memang related test antara dua kelompok toh. Kelompok perlakuan punya selisihnya sendiri dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Kelompok kontrol pun juga begitu. Masing-masing punya selisih. Kelompok perlakuan punya selisih pre dan post. Kelompok kontrol punya selisih dan pre dan post. Itu aja dibandingkan mungkin begitu. Jadi lebih menggambarkan inti dari penelitian. Terus yang terakhir Dokter Ayu tadi poin tentang apa RSI yang signifikan tadi ya. Dianalisis. Perlu dianalisis lagi apa enggak? Ya, nanti konsultasi pembimbing. Berikutnya Dokter Kanti. Assalamualaikum Dokter Kanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dokter. Mungkin satu hal dokter, ini mau nanyakan sama dokter Lucia. Dokter Lucia, ini untuk sampelnya di sini tidak dapat di follow up 8 sampel nih. 8 atau 9 tadi? Yang 8 untuk kelompok kontrol. 10 tidak bisa di follow up. Ya, 10. 8 dari kontrol, yang 2 dari kelompok perlakuan ya, Bu Lucia ya. Nah, ini mungkin minta arahan dari Prof. Kalau melihat dari rumusan besar sampelnya, kita lihat di sini masing-masing kriteria untuk yang dilakukan endoskopi, yang maksudnya dengan evaluasi endoskopi, dengan yaitu tadi RFS ya yang finding score, dengan reflux symptom index, ini masing-masing kan berbeda ya, Bu Lucia, untuk sampelnya. Ya, jadi untuk yang sampel untuk variabel RSI ini kalau dibulatkan menjadi 17, ya, dengan perkiraan dropout-nya 10%, yaitu sekitar 1,5 kalau dari 15,15, jadi dibulatkan menjadi 17 gitu. Jadi nggak mungkin kan 1,5 sampel, jadi ditambahkan menjadi 2 sehingga dibulatkan menjadi 17. Kemudian untuk finding score di sini dengan kriteria dropout lebih kurang 10%, dibulatkan menjadi 10. Jadi total sampel ini masing-masing masih. Jadi total sampel kalau tadi yang finding score 20, yang kriteria di endoskopi, namun ternyata karena pandemi tidak bisa di endoskopi ya, Bu Lucia. Kemudian ya, sehingga banyak yang drop out ya. Kemudian untuk yang symptom index sendiri, untuk yang gejala masih mencukupi ya, Bu Lucia. Kalau dengan drop out. Jadi kalau yang tidak di drop out kan harusnya 15. Gitu kalau yang untuk symptom index. Dengan kalau yang finding harusnya masing-masingnya 10. Gitu ya, Bu Lucia. Nah ini ya, gitu. Jadi minimal ini apakah tercapai, Bu Lucia? Ya. Bu Lucia mungkin di komputer PPDS THTKL Undipnya bisa di-on-kan mic-nya. Lepas, enggak tak lepas. Ini soalnya apa mau habis, padahal nanti aku nguji yang kedua. Tak tes. Itu apa? Nilainya nggak pas. Nggak bisa dia. Bawahnya. Banyak yang nggak bisa. Kelemahannya terlalu banyak. Gimana Dokter Lucia? Atau mungkin ada masukan dari Prof untuk masalah sampel ini?
apakah ini bisa mencukupi atau tidak, karena untuk kalau dengan rumusan McNamara memang untuk rumusan sampel kalau terjadi dropout yang terlalu besar seperti ini tidak bisa tercover. Tapi mungkin bisa pakai rumusan GEE ya, cuma memang harus nambah sampel kalau misalnya mencukupi untuk mencukupi kriteria sampel minimal. Nah, ini apakah dalam kondisi COVID seperti ini tetap seperti ini saja, sampelnya cukup hanya segini atau bagaimana? Untuk nantinya mungkin kalau untuk dipublikasikan dan lain-lain, mungkin minta masukan juga dari Prof. Assalamualaikum, mungkin saya yang jawab ya kalau yang ini ya, Dokter Kanti. Iya, Dokter Ana. Ya, karena ini memang sudah disepakati dari kolegium, kemarin dari pengarahan dari Dr. Trimartani untuk semua PPDS yang pengambilan sampelnya terhambat akibat pandemi COVID sehingga tidak bisa melanjutkan untuk pengambilan sampel, itu dibolehkan dibaca seadanya. Itu aja sih, cuman memang kelemahannya adalah nanti tidak bisa dipublikasikan dengan baik, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ana, cukup jelas ya. Kemudian yang, ya ini satu lagi aja. Saran. Halo? Halo? Dokter. Ya, Prof. Ya, Dokter Muyas. Saran saja, ini tetap dibaca, tapi publikasinya nanti kalau ada waktu menambah lagi sampel, kalau memungkinkan nanti biar bisa untuk publikasi staffnya juga bisa, tidak harus Lucia gitu. Ya. Usul saja. Mungkin satu lagi, ya. Sudah, Dokter? Tambahan satu lagi aja. Ini di judulnya Dokter Lucia, pengaruh pemberian Nigella sativa ya. Kemudian di belakangnya, walaupun memang sudah disebutkan bahwa Nigella sativa ini sebutannya apalagi di Indonesia adalah jintan hitam. Namun mungkin lebih baik lagi untuk penyeragaman ya, Dokter Lucia. Jadi kalau misalnya di depan Nigella sativa, tidak ada salahnya kan kita menggunakan juga di dalamnya adalah Nigella sativa. Jadi untuk penyebutan jintan hitam, kalau misalnya mau sudah di dalam kurungin sebenarnya, dalam kurungnya jintan hitam. Namun mungkin kalau untuk penyingkatan, ini bukan jintan hitam tapi NS gitu, Nigella sativa. Ya, di halaman 34 ini masih tambah JH, dan ini pun juga belum ada singkatan JH di depan. Jadi kalau misalnya ada singkatannya di JH, nah ini nanti setidaknya di daftar singkatan ini sudah dituliskan juga di depan gitu. Jadi tidak ada daftar singkatan juga. Jadi kalau misalnya memang mau digunakan lebih baik sama juga gitu. Apakah Nigella sativa atau jintan hitam. Jadi kalau misalnya di depan Nigella sativa ya di belakangnya kalau menggunakan Nigella sativa akan jauh lebih enak bacanya. Gitu aja Dokter Willy, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Dokter Kanti. Ya, nanti diperhatikan masukannya Dokter Kanti. Terus ya. Terus terakhir ini saya ya. Jadi sebenarnya beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Halo. Prof Supri mau ini Dokter Willy. Tadi mengenai jumlah N. Jadi jumlah N sebenarnya sudah lumayan bagus karena dari dua perhitungan yang dipilih yang besar. Halo, bisa masuk suaranya? Jadi N-nya tadi dihitung 2 kali, satu lebih kecil dan satunya lebih besar. Tapi sudah bagus dipilih yang besar. Karena dipilih yang besar pasti akan mengadopsi semuanya. Hanya saja, ini ngambilnya dari mana ya? Ada Z alpha 5% atau 1,64? Ini sudah rumus sambil merem. Kalau 5% itu 1,96. Ya, jadi jangan cari-cari yang kecil. Kemudian ini pembaginya dulu. X1 ditambah X2 sama dengan 3. Itu apa tidak terlalu kecil. Karena jumlah skor totalnya berapa itu? Kalau selisihnya cuma 3, ya nggak akan beda lah secara totalnya. Tuh, jadi ya, jadi mungkin di situ kadang-kadang terlalu dimanipulasi, tapi tidak melihat ke klinis. Kalau klinis rada rawan, kalau N-nya kecil ya kan. Jadi mengenai N itu aja dulu. Ya, silahkan lanjut. Nanti bisa dilihat lagi. Oke. Ya, terima kasih Mas. Ya.
Ini terakhir dari saya ya sebagai ketua pengurus. Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, terutama Dr. Ana dan Dr. Anggi. Kemudian ini ada yang tentang presentasi ini ada yang sedikit membingungkan. Jadi presentasi coba tampilkan PowerPoint ya kedua. Yang sebelum angka patut dulu skema patut dulu. Satu halaman sebelum nomor patut dulu. Dan itu mewakili apa yang ditulis. Ini satu sebelumnya ya. Coba ngomong di sini. Ini mengurangi sekresi gaster, meningkatkan sekresi mukus, meningkatkan jumlah musim. Jadi meningkatkan musim sekresi gaster, mukus ini mungkin perlu dijelaskan ya, ini gimana? Apakah memang mengurangi, meningkatkan sekresi mukus itu mukus di mana? Katanya kan ini mengurangi sekresi cairan lambung atau gaster. Jadi mungkin perlu diperjelas di sini karena beberapa kalimat harus kontrak apakah ini berkaitan dengan kontrak berkaitan dengan mungkin itu bisa menjelaskan. Di sini untuk yang protektif mengurangi sekresi gaster itu adalah atau problem sedangkan untuk yang sekresi mukus itu jadi ini mau habis. Jadi aku harus tes nih. Ini dijelaskan di ini dan ada jelas. Apa sih musim mukus segala macam dan saya kan intinya hampir sama, tapi kok kalimat pembukaannya kok justru kontradiktif, satu meningkatkan, satu menurunkan. Ya. Ya, mungkin yang terakhir sebelum tutup tanggapan dari pembimbing. Pak Willy satu lagi Pak Willy. Halo? Untuk khusus Prof banyak enggak apa-apa, Prof? Di alur penelitian. Di alur penelitian kan dia menulis penelitian RSI pada kunjungan kedua hari ke-14. Apa memang tidak dinilai pada kunjungan kedua? Karena memang kalau responnya bagus kan 2 minggu sudah lumayan kan? Terus ya. Orangnya tidak jelas. Dia ngomong kok. Pakai masker barangkali Rusia. Didekatkan sama komputer deh. Suaranya gerenyem. Mic yang di komputer ke Zoom-nya di-on-kan, Bu Lucia. Jadi kamu kan menulis pada alur penelitian. Kunjungan kedua hari ke-14 itu kan 2 minggu. Kenapa tidak ditulis hasilnya? Izin Prof, untuk RSI-nya sudah dinilai pada kunjungan ke-2 atau hari ke-14 itu kami nilai untuk RSI-nya Prof. Sedangkan kalau RFS itu hanya pada saat awal dan pada saat akhirnya sudah Prof. Gambarnya kok nggak kelihatan yang hari ke-14? Izin nanti kami tambahkan Prof. Iya, apakah betul-betul seperti ini? Karena kalau dilihat memang selisihnya satu pun nggak ada. Karena kamu mengharapkan minimal bedanya 3 sekian. Yang ini 19, 20 memang tidak turunnya sama-sama turun, tapi bedanya 10, 8 itu kan terlalu sedikit ya. Berapa itu cuman 1, berapa? Padahal di dalam penghitungan N kan mengharapkan bedanya 3 ya minimal ya.
Makanya hasilnya tidak bermakna. Jadi mungkin kurang tajam ya pada pembahasan efek klinis, efek pada patofisiologi jadi ketemunya jadi kacau. N-nya kayaknya agak cukup loh kalau kamu minimal tadi yang cuman 10 apa berapa. Ini yang saya ingin perbaiki nanti adalah tulisannya. Jadi tulisannya banyak yang bahasa Indonesianya. Mungkin karena tergesa-gesa ya nanti diperbaiki dulu, setelah itu baru dilihat lagi. Karena kalau seperti ini kurang bagus. Kemudian setiap kali menulis kata-kata tidak berbeda bermakna, selalu disebutkan P-nya lebih besar dari 0,05. Sebetulnya tidak begitu cara menulisnya. Karena sudah dianalisis secara statistik, maka disebutkan di situ. Dengan P-nya sama dengan berapa. Semua yang membaca sudah tahu kan, kalau misalnya 0,548 artinya lebih besar dari 0,05. Tapi tidak disebut bodoh-bodohan seperti ini. Kalau mengatakan P lebih besar dari 0,05 itu kan rumus di buku. Jadi yang disalaporkan di sini adalah temuannya, ya, Lucia. Angka temuannya yang ditulis, bukan rumus di buku. P lebih besar dari 0,05 itu tidak berbeda. Jangan begitu. Itu saja. Nanti ini sudah saya beri tanda. Jadi nanti kalau ada perbaikan dibaca satu-satu ya, Lucia ya. Baik, Prof. Oke, makasih. Terima kasih, Prof. Terakhir pembimbing mungkin ada tanggapan? Ada atau tidak? Satu. Boleh nggak, Will? Putri itu? Ya. Iya, selamat dulu buat Lucia ya, Lucia. Udah selesai nih, udah tinggal ujian aja. Satu, saya cuma di keterbatasan itu. Keterbatasan itu Lucia menuliskan memakai 2 alat ya, kalau nggak salah ya. Betul, Lucia? Iya, kok di depan nggak disampaikan kalau memakai 2 alat? Apa alasannya memakai 2 alat? Karena untuk RFS kalau nanti 2 alat juga hasilnya kan betul jadi kurang pas gitu. Mungkin ada alasan? Izin dokter, untuk yang sebelum penelitian itu memang dilakukan di bedah sehari dengan laryngoscope fleksibel yang ada di bedah sehari. Sedangkan untuk yang evaluasi, karena kita lakukan di klinik, jadi kami menggunakan alat yang bisa mobile ke klinik, dokter. Oh, jadi dilakukannya di klinik? Iya, dok. Pakai? Kami menggunakan ambuskop, dokter. Ya. Oh, ya nggak apa-apa sih kalau begitu ya, mungkin tapi harus ditulis di depannya seharusnya supaya nanti ya di belakang nggak jadi pertanyaan. Ya betul itu, berarti pengukurannya dengan alat yang berbeda hasilnya berbeda. Paling tidak nanti kalau mau dipublikasikan dibandingkan dari perbedaannya seberapa pemeriksaan di klinik dan di CDC ya. Satunya di mana diperiksanya Satunya di one day surgery, Prof. Jadi nanti untuk mengoreksi nilai dari tulisan ini, nanti ke depannya, coba diperiksa di one day surgery dengan di klinik itu bedanya seberapa. Kalau bedanya banyak banget, artinya tulisan ini nggak bisa dipakai di publikasi. Akan catatnya banyak banget. Seperti satu menggunakan garisan plastik, satunya menggunakan meteran kain, kan berbeda hasilnya. Jadi dicoba disesuaikan kesalahannya seberapa besar. Oke. Karena sangat penting ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Prof. Yes. Silakan, Dr. Far. Kemudian sudah membut ya, karena mau pernah ya dari mulut. Dokter itu untuk alat yang dipakai 2 itu adalah luarnya karena harusnya sama-sama portfolio yang kita punya, tetapi itu pada evaluasi lalu baru evaluasi yang bisa atau awal adalah akan dipilih meneliti kontrol
evaluasi kos. Kemudian kenapa kemudian ini punya inisiatif membeli alat yang ternyata beda sekali. Bisa yang memang kurang soft, tidak terlalu dengan mereka dengan itu. Jadi kita tidak bisa melihat gambarnya secara stres untuk mengevaluasi kurang detik menurut saya. Dan karena itu juga jadi saya bisa konsultasi dengan KPI dan KF itu untuk memakai alat itu. Nah, itu juga mengenai alat yang kita mestinya sama, tapi ini tidak sama. Yang standarnya adalah pol yang seperti dan yang itu yang membuat informasinya jadi lebih detail. Kemudian untuk kemarin sudah sarankan saya lupa ya, tapi nanti untuk dilakukan maupun di cara kerjanya itu juga masih ya di caranya itu dinamakan aja juga caranya alur gimana, kemudian juga begitu, terus nanti tetap di ada sudah koreksi untuk fisiologi itu tidak kalau ini antara yang patologis dengan yang sudah diberikan terapi tidak tapi nanti ini begitu, tapi kan nggak bisa baca buku ini tanpa mengikuti presentasinya kan tidak mudah ya, jadi nanti masih tetap bisa menulis apa yang tidak cukup, tapi nanti bisa di skema itu tidak luas tentang fisiologi dan tapi jadi satu harus inovasi dalam membuat tapi itu kota-kota itu tidak ya, maksudnya adanya imajinasi dimana saya bisa semua dalam satu tema itu. Kemudian yang sebetulnya benar tadi presiden tadi mungkin sudah saya sampaikan itu aku lupa sudah saya sudah ada itu yang dimana saya nanti bisa sebenarnya ya cuma mungkin dari juga bisa ditanyakan dan bisnisnya kurang bisa dan dirasakan ada juga yang selama ini digunakan untuk bisnis ID dan lain-lain sepertinya kalau ada di mungkin mau itu ada closing harus hasil yang dari semua itu bisa dan untuk dikatakan bahwa sebelumnya bulan itu sudah respon dari dia kalau disebutnya ada dan di sini dari kalau itu sekali itu 5 kali itu nah jadi dia nggak baik sebenarnya seperti itu ada tambah dari karena juga pengambilan sampel yang tadinya kita pikir bisa semua sekali lagi, tapi karena berbarengan dengan beberapa informasi, akhirnya kita harus ambil di jaring dan di sana memang ada alat fleksibel, jadi dengan alat yang dibeli oleh Rusia itu solusi supaya kemudian bisa jalannya. Nah jadi katakan ada ya saya rasa memang harus diterima. Oke, jumlah kurang yang dianalisis, dan itu juga best dengan Rusia mungkin dari yang ada banjir Rusia ini aktif untuk penelitiannya, jadi kita perlu diapresiasi juga temannya dan seperti ini bisa mengorbankan itu kondisi aktif sekali yang konsultasi ini perlu diapresiasi sama Rusia. Mungkin nanti bisa direvisi dan juga
yang mereka juga untuk saya kira ada karena itu juga jadi tidak kalau disuarakan dan yang lain ada kalau tidak jadi satu kemudian pembacaan hasil penelitian hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 ya, sama petulisnya. Terima kasih kepada seluruh penguji dan selamat untuk Rusia. Kita tutup diskusi, kita tutup pembacaan hasil penelitian yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.